Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semua, gimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara-cara mudah untuk memfokuskan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan, fokus dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam memusatkan perhatian dan konsentrasi mereka pada materi pelajaran. Jadi, tanpa adanya fokus yang memadai, proses pembelajaran dapat menjadi kurang efektif dan siswa akan kesulitan dalam memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Sebagai seorang pendidik ataupun calon pendidik, salah satu tugas utama kita adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan bahwa siswa kita dapat fokus dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks dan penuh distraksi ini, menarik perhatian siswa dan mempertahankan fokus mereka itu merupakan tantangan yang nyata. Namun, dengan memahami dan menerapkan kompetensi pedagogik yang tepat, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Nah, kompetensi pedagogik sendiri yaitu kemampuan seorang guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif. Ini mencakup berbagai strategi dan keterampilan dalam mengajar, membangun hubungan yang baik dengan siswa, serta menciptakan lingkungan yang memotivasi dan memfasilitasi pembelajaran yang bermakna. Jadi, dengan memahami dan menguasai kompetensi pedagogik ini, seorang guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa yang nantinya akan membuat siswa itu fokus dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak guru ataupun pendidik di negara kita yang masih lemah dalam penguasaan kelas. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Oke, yang pertama, yaitu kurangnya keterampilan interpersonal pada guru. Beberapa guru masih belum memiliki keterampilan interpersonal yang memadai untuk membangun hubungan yang positif dengan murid-muridnya, seperti kemampuan untuk mendengarkan, berbicara dengan jelas, memahami emosi murid, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengajar. Sebagian guru belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam mengajar. Misalnya, mereka tidak dapat menyajikan materi pelajaran dengan cara yang mudah dipahami oleh murid-muridnya, ataupun tidak memiliki teknik-teknik pengajaran yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di dalam kelas. Lalu yang ketiga, yaitu guru tidak memahami perbedaan individual pada murid. Nah, penting untuk diketahui ya oleh setiap orang, terutama bagi pendidik dan calon pendidik, bahwa setiap murid memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Seorang guru yang efektif harus dapat memahami perbedaan individual pada murid dan mengatasi tantangan yang muncul karena perbedaan ini. Faktor selanjutnya yaitu guru tidak memiliki otoritas di kelas. Guru yang tidak memiliki otoritas di kelas akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kedisiplinan dan mengendalikan situasi kelas. Kemudian faktor yang terakhir yaitu lingkungan belajar yang buruk. Lingkungan belajar yang buruk seperti kelas yang terlalu ramai, keadaan kelas yang kotor, fasilitas yang tidak memadai, atau kurangnya dukungan dari kepala sekolah ataupun pihak sekolah lainnya tentunya dapat mengganggu kemampuan seorang guru untuk mengelola kelas dengan baik. Lalu teman-teman sebagai pendidik ataupun calon pendidik, kira-kira bagaimana ya caranya agar seorang guru dapat menguasai kelas dengan baik dan dapat memfokuskan siswanya pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung? Simak video ini sampai selesai untuk tahu tips-tipsnya ya. Cara yang pertama yaitu membuat rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Membuat rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur ini sangat penting untuk meningkatkan fokus siswa dalam proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur dapat memberikan arahan yang jelas bagi siswa mengenai apa yang harus dipelajari,
bagaimana cara mempelajarinya, dan kapan harus menyelesaikannya. Dengan adanya rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur, siswa dapat memiliki gambaran yang lebih baik mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan mereka dapat mengalokasikan waktu mereka dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, rencana pembelajaran yang terstruktur juga dapat membantu siswa mengatasi kecemasan dan rasa takut akan ketidakpastian yang seringkali menjadi faktor yang mengganggu fokus dan konsentrasi mereka dalam proses belajar. Kemudian, dengan rencana pembelajaran tersebut juga akan membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang sedang dipelajari. Dengan adanya rencana pembelajaran yang terstruktur, siswa dapat memahami bagaimana topik yang sedang dipelajari terkait dengan topik-topik lainnya, dan mereka dapat melihat bagaimana setiap konsep dan topik itu berkaitan satu sama lain. Next, cara yang kedua yaitu membuat lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar, yang tentunya dapat berdampak positif pada peningkatan fokus siswa. Lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar mencakup beberapa aspek, seperti kondisi fisik dan psikologis lingkungan, interaksi sosial antara siswa dan pengajar, serta adanya sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Dalam kondisi fisik, lingkungan yang nyaman untuk belajar dapat mencakup suasana kelas yang terorganisir dengan baik dan bersih, pencahayaan yang cukup, suhu ruangan yang sesuai, dan kursi yang ergonomis. Kondisi psikologis juga tak kalah penting, seperti suasana yang tenang dan rileks, tanpa gangguan ataupun kebisingan yang mengganggu. Interaksi sosial antara siswa dan pengajar juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai guru harus mampu membangun hubungan yang baik dengan siswa, memberikan dukungan emosional, dan membantu mereka merasa aman untuk berpartisipasi dan berbicara di kelas. Aspek yang terakhir yaitu fasilitas dan sumber daya yang memadai seperti buku-buku, perangkat lunak, ataupun akses ke internet juga dapat membantu meningkatkan fokus siswa. Ketika siswa merasa memiliki sumber daya yang memadai, mereka dapat lebih terlibat dalam proses belajar dan mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar dapat membantu meningkatkan fokus siswa karena teknologi memiliki beberapa fitur yang dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar, seperti visualisasi yang lebih menarik, pembelajaran adaptif, akses ke sumber belajar yang lebih luas, kolaborasi, dan interaksi yang lebih aktif. Dengan teknologi, guru dapat menggunakan gambar, video, dan animasi untuk memvisualisasikan konsep atau materi pelajaran dengan lebih menarik dan interaktif. Hal ini dapat membantu menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih fokus dalam belajar. Kemudian, teknologi dapat memungkinkan pembelajaran yang adaptif, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Hal ini dapat membantu mengurangi kebosanan dan kelelahan siswa dalam belajar, sehingga meningkatkan fokus dan konsentrasi mereka. Lalu, dengan teknologi, siswa dapat mengakses sumber belajar yang lebih luas dan beragam, seperti e-book, video tutorial, atau platform pembelajaran online. Hal ini dapat membantu meningkatkan minat siswa dalam belajar karena mereka dapat memilih materi pelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka sendiri. Kemudian, teknologi dapat memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas secara aktif. Misalnya, melalui platform pembelajaran online atau aplikasi pembelajaran. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar, sehingga meningkatkan fokus dan konsentrasi mereka. Lanjut ke cara yang keempat, yaitu kenali setiap siswa di kelas dan menjalin hubungan baik dengan mereka.
Nah, ketika seorang guru mengenal siswa secara pribadi dan dapat membangun hubungan yang baik dengan mereka, siswa tentunya akan merasa lebih dihargai, didengar, dan dipahami. Hal inilah yang dapat membuat siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi di dalam kelas. Ketika siswa merasa bahwa guru mereka peduli dan memperhatikan mereka secara individu, maka mereka akan lebih mungkin untuk merasa nyaman dalam mengajukan pertanyaan atau meminta bantuan ketika mereka memerlukannya. Hal ini dapat membantu siswa untuk memahami materi pelajaran dengan lebih baik, karena mereka tidak merasa terlalu malu atau takut untuk bertanya. Dan penting untuk memberikan penghargaan ataupun umpan balik yang konstruktif untuk setiap hasil kerja atau tindakan mereka sekecil apapun. Selain itu, dengan mengenal siswa secara pribadi, guru dapat menyesuaikan gaya pengajaran mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Misalnya, jika seorang siswa memiliki minat khusus dalam matematika, guru dapat menemukan cara untuk mengaitkan pelajaran matematika dengan minat tersebut sehingga siswa merasa lebih terlibat dan terinspirasi untuk belajar. Lingkungan belajar yang aman dan sehat akan membantu siswa merasa nyaman dan lebih fokus pada tugas-tugas belajar mereka. Kemudian, ketika siswa merasa aman dan sehat, mereka dapat fokus pada pembelajaran tanpa terganggu oleh gangguan atau stres yang mungkin timbul akibat masalah kesehatan atau keamanan mereka. Hal ini akan membantu siswa untuk lebih terlibat dalam proses belajar dan meningkatkan kualitas belajar mereka. Selain itu, ketika kebutuhan siswa dipenuhi, seperti kebutuhan fisik, emosional, dan sosial, mereka juga akan merasa lebih nyaman dan fokus dalam belajar. Kebutuhan seperti makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dukungan emosional, dan interaksi sosial yang positif dapat membantu siswa merasa lebih terlibat dan fokus dalam belajar. Dalam menjalin hubungan yang baik dengan siswa, guru juga dapat membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai antara siswa dan guru. Ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam kelas dan mendorong mereka untuk lebih berfokus pada pembelajaran. Dengan demikian, mengenal setiap siswa secara pribadi dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka dapat membantu meningkatkan fokus siswa dalam kelas dan memperbaiki hasil belajar mereka. Cara yang kelima yaitu dengan menjaga kedisiplinan diri. Menjaga kedisiplinan diri dan menerapkan aturan yang jelas dan konsisten sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan fokus siswa. Guru yang memiliki disiplin yang baik dalam tugas dan kewajiban akan memberikan contoh yang baik untuk siswa tentang pentingnya memiliki disiplin diri. Dengan memperlihatkan contoh disiplin, guru dapat memotivasi siswa untuk menjadi lebih disiplin dalam tugas-tugas mereka dan berperilaku dengan baik di kelas. Selain itu, menerapkan aturan yang jelas dan konsisten juga sangat penting dalam meningkatkan fokus siswa. Ketika aturan dan konsekuensinya dipahami dengan jelas oleh siswa, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan tersebut dan menghindari perilaku yang mengganggu proses belajar mengajar. Guru yang konsisten dalam menerapkan aturan juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang stabil dan aman, yang dapat membantu siswa merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Ketika siswa merasa aman dan nyaman di kelas, maka mereka akan lebih mudah memusatkan perhatian pada materi pelajaran dan meningkatkan fokus mereka dalam belajar. Cara yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan selipkan humor. Ketika kita menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, maka pesan yang ingin disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Hal ini akan membantu meningkatkan fokus siswa karena mereka tidak perlu membuang-buang waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh gurunya. Selain itu, menambahkan sedikit humor dalam pengajaran juga dapat membantu meningkatkan fokus siswa. Ketika suasana kelas menjadi lebih santai dan menyenangkan, siswa akan lebih terbuka dan lebih mudah memusatkan perhatian pada materi yang diajarkan.
Namun, perlu diingat bahwa humor harus digunakan dengan bijak dan tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan peningkatan fokus siswa, penting untuk diingat bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, selain menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta menambahkan sedikit humor, guru juga perlu mempertimbangkan metode pengajaran yang tepat untuk setiap siswa. Dengan memperhatikan gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa memusatkan perhatian pada materi yang diajarkan, sehingga dapat meningkatkan fokus dan kemampuan belajar mereka. Cara yang terakhir yaitu jadwalkan istirahat yang cukup dan tepat bagi siswa. Hal ini karena dengan istirahat yang cukup dan tepat dapat membantu siswa untuk merefresh otak mereka, menghilangkan kebosanan, serta memperbaiki mood dan suasana hati mereka. Jika seorang guru tidak menjadwalkan istirahat yang cukup dan tepat, maka siswa akan cenderung merasa lelah dan tidak fokus dalam belajar, sehingga kualitas pembelajaran akan menurun. Selain itu, jika siswa terus-menerus duduk dalam waktu yang lama tanpa adanya istirahat, mereka juga dapat mengalami masalah kesehatan seperti sakit kepala, masalah punggung, dan gangguan postur tubuh. Dalam waktu istirahat tersebut, siswa dapat berdiri, melakukan peregangan ringan, minum air, atau melakukan kegiatan lainnya yang menyenangkan dan membantu merefresh otak mereka. Setelah istirahat selesai, maka tentunya siswa akan merasa lebih segar dan siap untuk melanjutkan pelajaran. Guru harus memperhatikan jadwal istirahat yang baik dan mengatur waktu dengan bijak, sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Misalnya, jika durasi 1 jam pembelajaran adalah 50 menit, maka setelah 45 menit pembelajaran dapat diselingi dengan istirahat sejenak selama 5 menit. Itulah tadi beberapa cara mudah dalam memfokuskan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar. Semoga dengan cara-cara tersebut, kita dapat memperoleh tips and trik untuk memfokuskan siswa. Ingatlah bahwa setiap siswa memiliki keunikannya sendiri, tetapi dengan kesabaran, kreativitas, dan pemahaman yang mendalam, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembelajaran mereka. Jadi, jangan ragu untuk mengambil inisiatif dan mencoba berbagai metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Teruslah berdedikasi dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.